saat ku berteduh, ku untai doaku. Ya, salam Bapak Ibu, saudara sekalian, dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita sungguh bersyukur bisa melanjutkan kembali untuk kita belajar firman Tuhan di tahun yang baru ini. Mari kita betul-betul bersiap di dalam semangat iman kita, dalam semangat mental hati kita untuk sungguh-sungguh terus mau belajar lebih dalam mengenal kebenaran firman Tuhan, yaitu adalah kita mengenal pribadi Tuhan itu sendiri. Jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti untuk mengenal pribadi Juru Selamat kita, Tuhan Yesus, yang sudah menebus dan menyelamatkan kita. Mari dengan semangat oleh karena Roh Kudus, kita akan terus berkobar, bernyala untuk belajar firman Tuhan di tahun yang baru, tahun 2022 ini. Ya, saya yakin kita semua bersyukur karena kita sudah bisa melewati tahun 2021 dengan segala pergumulannya, dan kita telah masuk di tahun yang baru dengan pergumulan-pergumulan yang kita tidak mengerti akan datang, tetapi Tuhan pasti menyertai kita karena Dia mengasihi kita. Ya, baiklah, mari bersama-sama sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, yang sangat mengasihi kami sungguh bersyukur bahwa kami kembali bisa meneruskan pembelajaran kami di dalam firman Tuhan sebagai satu proses pengenalan akan Tuhan, sehingga pengenalan kami yang lebih dalam akan membuat kami lebih kuat, lebih semangat, lebih berantusias, dan lebih bernyala-nyala di dalam iman, dalam pengiringan, dalam pelayanan kami kepada Tuhan. Terpujilah Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, pada hari ini, ya di tahun yang baru, ini adalah sesi kita yang pertama, yaitu dengan tema bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Nah, untuk itu kita akan membaca kitab Matius pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat-ayat selanjutnya. Injil Matius pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan seterusnya. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksud Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Saudara, ini adalah tema yang sangat menginti atau tema yang sangat luar biasa. Ini saya katakan adalah sebuah pemberitaan Injil yang pertama untuk diserukan, mengajak orang bertobat. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi Yohanes mulai menyerukan berita pertobatan ini adalah di daerah Yudea, yaitu adalah Israel bagian selatan. Tadi ada kota-kota di situ, Idumea, ada Bethlehem, ada Yerusalem. Itu adalah kalau kita lihat peta Israel bagian selatan. Dan ini berita terlalu sangat penting, artinya tema sentral. Dan ini pun sesudah Tuhan Yesus dibaptis,
dan juga telah melewati pencobaan, Yesus pun mulai beritanya dengan berita pertobatan. Isinya sama, poinnya sama. Jadi apa yang diberitakan oleh Yohanes, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat, itu persis, tidak lebih tidak kurang. Yesus mengulang sebagai sebuah penegasan, ya ini merupakan berita yang terlalu amat penting. Itu dicatat dalam Injil Matius pasal 4 ayat 17. Saya baca dari 12. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau, di daerah Jebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Jebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, ini 17, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi Yohanes memulai akan berita pertobatan ini di Israel bagian selatan, di daerah Yehuda, Yudea, Idumea, Bethlehem, Yerusalem. Tapi Yesus langkah awalnya dimulai dari utara, yaitu kota Galilea. Itu ada di atas dalam peta itu, adalah Israel utara. Dan ini saudara, bukan Yesus sekonyong-konyong ke Galilea, tapi memang dalam sebuah rencana yang luar biasa, sehingga ada sebuah kegenapan nubuatan. Jadi inilah yang sangat mengagumkan, luar biasa, bahwa pernyataan firman Tuhan, sekecil apapun dalam bentuk nubuatan perjanjian lama, ini telah dikatakan dalam kitab Yesaya. Yesaya itu hidup kurang lebih tahun 700-an, berarti abad ke-8 sebelum Masehi, telah diucapkan perkataan ini, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Jebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Ini perkataan firman telah disampaikan atau dibuatkan oleh saya tahun 700-an sebelum Masehi. Saudara, mungkin kita nggak terlalu merasa penting apa itu daerah Jebulon, apa itu daerah Naftali. Mungkin barangkali kita nggak menganggap terlalu penting, tapi Tuhan memiliki rencana yang sangat luar biasa. Disinilah starting point. Di daerah inilah Yesus mulai sebuah pemberitaan untuk memberitakan mengenai pertobatan. Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Nah, kita lihat di sini Yohanes dipakai dari daerah selatan, Yesus dari daerah utara. Dan ini sungguh sangat melengkapi bagaimana menyampaikan satu tema atau satu materi yang sama. Baik Yohanes maupun Yesus ini berbicara tentang sesuatu yang terlalu sangat penting. Kenapa? Karena memang oleh karena kasihnya Tuhan mengutus putranya yang tunggal, Yesus Kristus, datang ke dunia memang untuk mencari orang berdosa, untuk menyelesaikan tentang dosa. Karena dosa tidak bisa diselesaikan oleh siapapun dan oleh apapun, hanya oleh Yesus Kristus. Jadi kenapa digaungkan? Yang pertama itu berita bertobatlah. Bertobat ini berbicara tentang supaya orang mendengar sadar akan dosanya. Berita ini digaungkan selain manusia sadar akan dosanya, manusia harus meninggalkan dosanya.
dan berpaling mengarahkan hidupnya kepada apa? Kerajaan surga. Itu isi atau inti dari sebuah pertobatan. Sadar akan dosa dan siap meninggalkan dosa, dan akhirnya siap menghadap kepada kasih karunia, yaitu menghadap kepada kerajaan Allah. Makanya berita di sini, bertobatlah, kaitannya dengan kerajaan surga. Nah, saudara, kenapa ini yang pertama dan yang utama? Karena memang ini adalah tujuan Tuhan, rencana Tuhan, maksud Tuhan datang ke dunia. Untuk apa? Menyelamatkan orang berdosa dari dosanya. Karena memang dosa tidak bisa diselesaikan oleh kesalehan manusia, kebaikan manusia, aturan agamawi manusia. Tidak bisa diselesaikan dengan masalah sains, teknologi, kecerdasan, kepintaran manusia. Tidak bisa diselesaikan dengan usaha manusia, dengan kekayaan manusia. Ya, bahwa hal mengenai penyelesaian dosa hanya ada berita anugerah melalui Yesus Kristus. Kenapa berita ini atau pemberitaan mengenai pertobatan menjadi berita yang utama? Ya, pada waktu itu, karena memang mengingat juga sebuah sejarah pemberontakan Israel, sejarah dosa di mana Israel sampai pada puncaknya tidak mau mendengar suara Tuhan. Itu kita bisa baca dalam kitab terakhir, dalam kitab Perjanjian Lama, Maleakhi, ya, di mana bangsa ini betul-betul tidak lagi butuh Tuhan, sehingga dia mengatakan, apa untungnya kita beribadah kepada Tuhan? Apa untungnya kita berpuasa, ya, memakai kain kabung? Tidak ada gunanya. Nah, inilah sikap-sikap di mana Israel hatinya sudah sangat mengeras, ya, tidak mau lagi dengar suara Tuhan. Sehingga sesudah Maleakhi tidak ada lagi nabi yang diutus oleh Tuhan. Nah, dari kitab Maleakhi sampai pada kitab Matius, satu perjanjian baru, itu rentangan waktunya ada kurang lebih 400 tahun. Rentangan waktu 400 tahun ini disebut dengan masa kegelapan rohani, yaitu masa di mana Tuhan tidak lagi mengutus nabi-nabinya untuk menyampaikan firman Tuhan. Karena memang Israel, dosa yang paling puncak adalah sudah membelakangi Tuhan, tidak peduli Tuhan, tidak mendengar pada Tuhan. Hatinya sudah pada bebal. Ya. Masih ada sedikit banyak orang yang peduli dengan Tuhan, melakukan juga ada ibadah-ibadah. Cuma sifatnya cuma formalitas duniawi. Ya, sehingga pada waktu Yesus yang dinyatakan dalam kitab Injil Yohanes pasal 2, Yesus memporak-porandakan para pedagang di halaman Bait Allah itu. Kenapa? Bait Allah sudah berubah fungsi, tidak lagi untuk berdoa, bukan lagi untuk mencari wajah Tuhan, bukan lagi untuk bersekutu, tapi telah berubah menjadi pasar. Nah, ini sebagai satu bukti Israel ini sudah tidak lagi peduli dengan perkara rohani. Ini sejarah yang berbicara 400 tahun, sehingga karena 400 tahun tidak ada seorang nabi, ya, dan keadaan Israel memang sangat berdosa. Itulah sebabnya, ya, Tuhan menggemakan berita yang pertama dan yang utama adalah berita mengenai pertobatan. Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Karena masalah inilah, saudara, bahwa berita pertobatan menjadi sangat penting kepada semua orang. Bukan hanya bagi Israel, bukannya bagi Yehuda, tapi seluruh bangsa-bangsa. Jadi karena memang berita tentang pertobatan itu diberitakan kepada semua orang. Semua orang telah berdosa. Karena semua orang telah berdosa, jadi butuhlah satu berita pertobatan. Dosa berakibat adalah maut. Jadi sungguh ini merupakan satu berita anugerah yang sangat luar biasa untuk semua orang
yang berdosa. Jadi pemberitaan tentang masalah pertobatan menjadi berita yang sangat penting. Kepada siapa saja berita pertobatan ini yang perlu disampaikan? Ya, jelas di sini dikatakan pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan bertobatlah sebab kerajaan Allah sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksud Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang-orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dari seluruh daerah sekitar Yordan. Ya, lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Jadi lihat ini, berita pertobatan ya disampaikan kepada seluruh rakyat jelata pada waktu itu. Ya, dari daerah-daerah yang dikatakan tadi, mereka mengaku dosanya dan mereka bertobat. Berita anugerah, berita sukacita. Karena mereka telah lama tidak mendengar suara Tuhan melalui Nabi. Waktu Nabi Yohanes datang, mereka langsung menyambut berita pertobatan itu. Bukan hanya kepada rakyat jelata yang datang berbondong-bondong untuk mengakui dosanya dan dibaptis, tetapi waktu itu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis. Berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi yang datang juga adalah ada kelompok-kelompok agama. Ya, ada orang dikatakan sini orang Farisi dan orang Saduki. Ya, kemungkinan juga ada imam-imam atau mungkin ahli Taurat. Artinya adalah kelompok-kelompok orang yang sangat ketat memperhatikan hukum agama. Orang-orang dikatakan ini rohaniwan, adalah pegiat yang sangat aktif dalam urusan masalah agama. Maka diberitakan juga tentang pertobatan. Bertobatlah kamu. Jadi saudara-saudara, para pegiat agama atau yang sudah mengatakan mempunyai jabatan rohani, ini perlu kita juga mengkoreksi diri. Jangan sampai kita giat beragama, tapi sebenarnya kita belum mengalami sebuah pertobatan. Maka diserukan juga berita pertobatan bagi ya orang-orang yang mungkin sudah merasa sangat beragama, memiliki jabatan rohani dalam sebuah tempat ibadah, perlu adanya pertobatan. Makanya pada waktu mereka datang, Yohanes tahu hati mereka. Ya, sehingga dikatakan di sini, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan pada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi kita pun mungkin sudah mempunyai kedudukan rohani, jabatan rohani sebagai pendeta, mau sebagai guru Injil, sebagai diaken majelis, perlu koreksi diri. Jangan-jangan kita sudah sangat giat beragama, tahu-tahu kita tidak menghasilkan buah pertobatan karena kita tidak pernah mengalami pertobatan. Nah, ini penting sebuah koreksi di sini buat kita. Jangan kita sudah giat-giat, pada waktu nanti Tuhan datang menghadap Tuhan, terjadi Matius 7, 21 sampai 23. Tuhan, bukankah kami sudah giat untuk ini? Tuhan, bukankah kami sudah menyembuhkan orang? Tuhan, bukankah kami sudah mengusir setan demi namamu? Dan lain sebagainya. Tuhan tidak mengenal kita. Jadi seruan bertobat ini bukan mungkin ditujukan khusus, melihat itu tuh kelompok pendosa. Tidak. Tapi kelompok yang beragama pun perlu mengkoreksi diri. Kelompok orang yang sangat giat melakukan hal rohani perlu juga mengkoreksi diri. Apakah kita sudah betul-betul menyadari diri orang berdosa, bertobat dan menerima kasih karunia? Nah,
Nah, saudara, selanjutnya di sini kita juga berbicara bahwa berita pertobatan ditujukan kepada semua orang, golongan atas, golongan tengah, golongan bawah, ya siapapun kita di sini, ya perlu mendengar berita ini dan perlu melakukan sebuah pertobatan. Nah, yang perlu kita juga perdalam di sini adalah apa kaitannya berita pertobatan dengan kerajaan sorga. Karena jelas di sini baik Matius pasal 4 ayat 17 yang diberitakan oleh Tuhan Yesus maupun juga dalam Matius pasal 3 ayat yang kedua yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Pertobatan dengan kerajaan sorga. Nah, Yohanes menyampaikan hal ini, kemungkinan mengenai kerajaan sorga ini dia menunjuk kepada pribadi Yesus sebagai Raja Sorga yang datang ke dunia. Karena dengan jelas dikatakan bahwa Yohanes itu menunjuk kepada pribadi Yesus. Dikatakan demikian, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Yesus yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Jadi saudara, kerajaan Allah sudah dekat, itu ya sebuah kepastian. Yohanes menunjuk kepada pribadi Yesus sebagai Raja Surga yang sudah datang ke dunia ini, ya, untuk boleh memberikan satu kepastian tentang kehidupan yang kekal di surga. Nah, kemungkinan yang dua atau merupakan juga sebuah kepastian, kerajaan Allah sudah dekat, itu menunjuk kepada karya Allah yang terbesar, karya penebusan di atas bukit Golgota. Jadi saudara, makanya sesudah Tuhan Yesus menyelesaikan karya penyelamatan, penebusan, pengampunan dosa di atas bukit Golgota, dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga, maka berita yang pertama atau perintah yang pertama yang diberikan Tuhan Yesus, nah ini hal yang luar biasa, karena berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan ke seluruh dunia. Lukas 24 ayat 47. Dan dalam kitab Injil juga mencatat, sesudah Yesus menyelesaikan akan karya penyelamatan, penebusan, pengampunan dosa, nah ini harus diberitakan. Maka perintah yang pertama yang diberikan kepada orang percaya, kepada murid-muridnya, pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakanlah Injil, berita tentang pertobatan, berita tentang pengampunan dosa, berita tentang penyelamatan. Jadi bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat. Yang pertama menunjuk kepada pribadi Yesus sebagai Raja Surga yang telah datang ke dunia. Dialah Raja Surga yang mempunyai kerajaan surga. Di dalam pribadi dialah kepastian tentang pengampunan dosa dan keselamatan. Aku membuka tali kasihnya pun tidak layak. Jadi betul-betul Yohanes menunjuk kepada pribadi Yesus. Dialah Raja kerajaan surga. Dan yang kedua menunjuk kemungkinan atau sebuah kepastian adalah karya penebusan, karya penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas bukit Golgota. Sehingga sudah selesai, makanya ada perintah yang pertama, perintah yang utama, yaitu adalah pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil, yaitu berita tentang pertobatan, berita tentang pengampunan dosa, dan berita tentang penyelamatan manusia dari hukuman kekal. Inilah saudara, ya. Jadi berita pertobatan jangan sampai menjadi sekunder. Ini tidak pernah berubah. Makanya hari ini kita sebagai gereja Tuhan
sebagai umatnya, biarlah kiranya berita pertobatan menjadi berita yang utama, yang tidak pernah berhenti diberitakan melalui mimbar dan melalui semangat kita bergereja. Ya, jadi seperti perempuan Samaria yang kita dengar khotbah minggu lalu, memiliki api kobaran semangat untuk terus memberitakan tentang Injil Kerajaan Surga. Saya selalu menekankan hal ini, ya, kepada kita semua hamba-hamba Tuhan, kepada kita semua jemaat Tuhan, harus memiliki semangat untuk menginjil, menyampaikan berita tentang pertobatan ini. Ya, jadi jangan sampai gereja sudah masuk ke sebuah aturan establis, ya, merasa sudah nyaman, sudah aman, dan banyak dilupakan tentang bagaimana harus menggemakan, menggaungkan, memberitakan tentang berita pertobatan, supaya orang yang berdosa boleh bertobat dan menyambut kerajaan Allah di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pelajaran pada hari ini. Biarlah kami sebagai anak Tuhan, sebagai umat yang ditebus, sebagai gereja Tuhan, tidak pernah lupa, dan ini harus menjadi sebuah pergumulan kami yang utama, menjadi sebuah semangat kami sebagai gereja yang utama, untuk tidak pernah berhenti di dalam memberitakan tentang pertobatan, berita tentang kerajaan surga, berita tentang penginjilan, supaya kami menyampaikan berita pertobatan dan pengampunan dosa kepada dunia ini. Oh Tuhan, terima kasih, kami kembali kepada semangat mula-mula, kami kembali kepada visi mula-mula, kami kembali kepada kasih yang mula-mula. Inilah berita yang pertama dan utama yang dibawa oleh Yohanes Pembaptis, termasuk ditegaskan oleh Tuhan Yesus Kristus, juga membawa berita yang sama. Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Tolong kami, ya Roh Kudus, untuk kami semua bisa mengerti, supaya kami kembali sebagai gereja Tuhan dalam semangat penginjilan, supaya ada banyak jiwa yang dituai, yang boleh dibawa kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.